Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok manajemen proses bisnis akan mempresentasikan hasil dari diagram BPMN yang kami kerjakan berdasarkan studi kasus yang telah diberikan pada kelas pertemuan ketiga, yaitu adalah studi kasus tentang proses pengiriman atau pemesanan barang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Samuel Haloman Sihombing dengan NIM 221051209. Saya Nugraha Aditama Haryono dengan NIM 2210512109. Saya Iksan Fatir Rizky Ramadhanu dengan NIM 2210512159. Dan saya Muhammad Rifki Fauzan dengan NIM 2210512095. Langsung saja ialah untuk prosesnya yang pertama adalah dimulai dengan receive order, yang dimana setelah receive order akan terdapat aksi dari validate order, yang dimana akan terdapat data objek yang berisikan customer order details untuk divalidasi ordernya. Lalu setelah itu akan terdapat percabangan antara valid dan invalid. Apakah order itu valid? Jika order itu invalid, maka sistem akan melakukan notifikasi kepada customer, yang dimana setelah notifikasi itu dilakukan, selanjutnya customer akan melakukan review atau melakukan correct order atau pembetulan order, yang dimana setelah correct order dilakukan, selanjutnya adalah proses akan kembali ke validate order, yang dimana nanti akan terdapat ada data objek corrected order atau order yang telah dibenarkan oleh user. Nah, jika validate order itu valid atau order itu valid, maka proses akan dilanjutkan ke payment processing via payment gateway. Di saat yang bersamaan juga final order details-nya akan dibawa ke task atau proses payment processing via payment gateway. Di sana akan menunggu sekitar 5 menit untuk memastikan status dari payment. Nah, ketika menunggu ini, nanti ada beberapa statusnya. Yang pertama, ketika payment expired, maka nanti finance team is notified. Payment expired ini adalah ketika waktu untuk menunggu payment confirmation ini secara otomatis by system sudah habis. Di saat yang bersama juga membawa data dari data objek payment details. Kemudian ada lagi kondisi fail, yaitu ketika pembayaran ini gagal dilakukan oleh user. Maka nanti sistem akan memberitahu atau mengirim notifikasi kepada user. Kemudian user bisa memilih apakah customer ingin mengulang pembayarannya atau tidak. Jika tidak, maka order otomatis akan tercancel. Namun jika iya, maka customer akan melakukan atau memilih metode pembayaran lainnya. Dan nanti akan kembali lagi ke bagian payment processing via payment gateway. Selanjutnya, apabila payment statusnya itu succeed atau berhasil, maka sistem selanjutnya akan melakukan inventory check, yaitu melakukan pengecekan dari inventory, apakah stoknya masih tersedia atau tidak. Ketika stoknya tidak tersedia, maka sistem akan memberikan kompensasi kepada user berupa refund, sehingga uang yang telah diberikan user melalui payment akan dikembalikan oleh sistem. Yang selanjutnya ada percabangan atau gateway, yang di sini adalah apakah customer mau melakukan update ordernya. Jika customer tidak ingin mengupdate ordernya, maka order akan di-cancel, maka itu akan berakhir. Namun apabila customer ingin melakukan update order, maka user dapat melakukan correct order atau membenarkan ordernya dan akan kembali ke step awal, yaitu sistem akan mengembalikan ke dalam validate order yang mengirimkan data objek berupa corrected order. Selanjutnya akan berhasil masuk ke dalam gateway inventory check lagi.
Baik, apabila stok di dalam inventory tersebut tersedia, maka yang akan dilakukan adalah melanjutkan proceed shipping ke dalam action shipping order dengan membawa data berupa shipping details. Lalu selanjutnya, sistem akan memberikan sebuah shipping status yang dimana akan terdapat timer berupa shipping status selama 7 hari. Lalu setelah ada timer selama 7 hari, akan ada percabangan atau gateway yang akan mengecek apakah delivery tersebut sudah melewati deadline yang sudah di-set berupa 7 hari. Apabila tidak melewati deadline, maka akan ada end action, yaitu order fulfilled atau order telah diselesaikan. Apabila delivery-nya melewati deadline, maka layanan delivery akan di-notified atau akan disampaikan sebuah pesan bahwa delivery itu telah melewati deadline. Sekian presentasi dari kami. Presentasi barusan adalah hasil dari rancangan yang kami rancang untuk studi kasus yang diberikan pada pertemuan ketiga. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan kata-kata, kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.